semua keturunan Nabi Ismail, Kedar, Nebayot, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lahir bayi kecil mereka semua disunat. Jadi tidak perlu ada perintah, wahai Nabi Muhammad bersunatlah, wahai umat Islam di dalam Al-Quran bersunat. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka semua sudah sunat. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Yesus. Itu tidak perlu lagi diperintahkan untuk bersunat. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan orang-orang yang memang sudah memegang perjanjian kekal Allah. Baca Kejadian 17 nur 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kalau ada suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda yang tidak bersunat, harusnya dihilangkan. Karena membatalkan perintah kekal Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada perintah sunat? Perintah sunatnya itu tidak perlu secara gamblang dinyatakan. Bersunatlah. Kenapa? Karena orang Arab itu sudah bersunat. Kenapa mereka sudah bersunat? Karena mereka keturunan Abraham dari anaknya Ismail alaihissalam. Mereka sudah bersunat semuanya. Sama seperti Nabi Musa. Tidak ada perintah, wahai Musa bersunatlah, wahai Daud bersunatlah, ini bersunat. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena memang mereka secara turun-temurun menjadi ritual, rutinitas ritual mereka bersunat pada masa mereka kecil. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tradisi Yahudi mengatakan Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, Salomo, orang-orang ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan sunat. Itu perintah. Ya, itu perintah secara turun-temurun. Sehingga kami tidak perlu ditanyai mana perintahnya dalam Al-Quran sunat. Tidak ada. Cuman perintahnya ikutilah ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Ada 3 minimal. Yang pertama, sunat. Yang pertama tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua sunat. Yang ketiga kurban. Jadi ada 3. Ini perintahnya, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. 3 ini kami ikuti. Menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, Yotefape yang mereka orang Yahudi katakan, kami mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua berkurban, orang Yahudi berkurban, imamat 1 nomor 2, apabila ada di antara kamu ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, semua umat telah diberikan suatu syariat ketetapan bahwa mereka diperintahkan berkurban dengan hewan kurban, hewan ternak. Sama kan? Dan kemudian dikatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Semuanya begitu. Jadi kami berkurban, orang Yahudi bersunat, dan kemudian kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen, mohon maaf, hanya penumpang gelap yang membawa-bawa ajaran Yahudi, tetapi hanya dijadikan sebagai sampul di depan, tetapi di dalamnya adalah ajaran Romawi dan Yunani. Demikian dari saya. Terima kasih. Ibu Sitanggang monitor. Ya. Jadi sebelum lanjut, ini klarifikasi saya kasih dulu. Ya, Pak Pando silakan. Ya, Pak dulu di on cam dulu Ibu itu kalau bisa. Biar apa dulu. Ntar dulu Pak Pando, jangan dipaksa. Okay. Nggak bisa dia, pasti nggak bisa. Ibu Sitanggang. Sebelum lanjut, boleh nggak nanya? Kalau Ibu punya suami Ibu disunat nggak? Klarifikasi dulu. Oh, silakan, saya belum bersuami. Oke, bapaknya disunat nggak, bapak kamu? Bapak saya tidak disunat. Oke, makasih. Lanjut. Oke. Oke. Tadi bapaknya bilang kalau di Ali Imran 95, katakanlah dalam kurung Muhammad, benarlah dalam kurung segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidaklah termasuk orang musyrik. Oke. Sedangkan bagian sunat itu adalah tradisi turun-temurun. Berarti bukan yang difirmankan, melainkan itu tradisi.
Oke, itu sanggahan saya. Lanjut pertanyaan saya. Selanjutnya, Silakan. yang saya ketahui sejauh pemahaman saya. Correct me if I'm wrong, oke? Oke. Koreksi kalau salah. Lanjut. Oke. Muhammad adalah seorang anak yang lahir dari Anisa tapi tidak tahu bapaknya siapa karena hasil dari Al-Zawad. Anissa siapa Anissa? Enggak apa-apa. Aminah. Katanya koreksi kalau salah. Nanti dikoreksi. Oke. Aminah, oke? Terus setelah dia lahir, mengapa ibunya tidak mau memberikan ASI? Oke, yang kedua, lanjut lagi. Siapa nama aslinya? Muhammad beserta dengan artinya. Oke, Cukup? itu pertanyaanku. Oke. Bang Juma silakan. Ada tadi memang salah dikoreksi. Aminah. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, Anda membawa narasi titipan daripada Sopyatul ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ayahnya. Narasi ini pasti dari orang-orang kafir, karena Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hasil dari persinahan. Yang tahu tentang beliau adalah orang yang sesama dengan beliau, orang yang sebangsa dengan beliau. Tidak ada satupun narasi, literasi ya yang kemudian menceritakan tentang nazab Rasulullah Muhammad SAW dengan nasab yang cacat. Pahami itu dulu. Tidak ada nasab Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada silsilah yang cacat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak disusui oleh sang ibu, malah disusui kepada ibu angkat, ibunya Halimah binti Sa'diyah kalau nggak salah. Halimah Sa'diyah. Iya, Halimah Sa'diyah. Pertama, karena salah satu hikmahnya, ya, mereka ingin agar anak ini dibesarkan di lingkungan yang sehat dan alami, di mana pada masa itu angka kematian bayi itu sangat tinggi. Dengan menjauhkan bayi ini bagi Rasulullah Muhammad SAW dari kehidupan perkotaan yang kemudian diharapkan beliau itu dengan hidup yang lebih sempurna, lebih baik daripada apa yang seharusnya yang terjadi pada bangsa jahiliyah pada masa itu. Karena itu adalah merupakan tradisi bangsawan suku Quraisy, bukan masyarakat umum Rasulullah itu. Maka beliau kemudian diberikan kepada diberikan kepada Halimah binti Sa'diyah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya ingin membangun stamina Rasulullah dan mendidik beliau dengan kerasnya hidup di padang pasir itu seperti apa. Meski kehidupan Mekah itu adalah kehidupan yang sangat keras pada masa itu, mereka ingin membesarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan yang lebih keras, sehingga mereka Rasulullah ini menginginkan orang-orang yang ada pas sekelilingnya, termasuk keluarganya, agar Rasulullah itu hidupnya lebih keras, sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dialami Rasulullah pada masa-masa sulit di kehidupan orang Mekah itu kemudian terbiasa bagi beliau, bagi Rasulullah Muhammad SAW, si kecil Rasulullah. Nah, kemudian pada masa itu, para perempuan yang menyusui anak yang berasal dari suku yang memiliki ketinggian bahasa dan juga ketinggian daripada darah bangsawan mereka, itu diharapkan kemudian bisa memberikan contoh kepada bangsa jahiliyah pada masa itu, bahwa seorang anak yang lahir kemudian itu tidak mesti disusui oleh ibunya ketika ada unsur yang menyebabkan. Itu boleh.
Nah, itu beberapa hikmah. Kenapa ibunda Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan anaknya untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Pertanyaan yang ketiga tadi apa, teman-teman? Nama aslinya Muhammad dan artinya. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan Muhammadar Rasulullah. Kekasih yang terpuji atau yang mulia. Itu artinya, itu maknanya dari namanya. Nah, kalau boleh saya bertanya, kalau diizinkan, Dong. siapa nama ibu dan ayah dari Rasul Anda, Paulus? Boleh ya? Silakan, boleh. Silakan. Karena tidak tertulis di Alkitab, jadi saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang aku tahu, Paulus Berarti itu dia adalah tokoh Kristen. berarti dia tokoh fiktif. Aku belum siap Berarti dia tokoh jawab. fiktif. Aku belum Berarti siap dia jawab. tokoh fiktif. Aku belum siap jawab. Jangan kau sangka. Jangan marah, Bu. Jangan Aku emosi, ngomong. santai aja. Santai aja, jangan marah. Santai aja. Karena ternyata Bisa Paulus aku itu ngomong? manusia nggak jelas ternyata. Silakan. Bisa Si aku Tanggang ngomong? ini ya, kitab udah banyak dari Kejadian sampai Wahyu, masa nggak ada bapak sama ibunya Paulus? Kurang banyak kelipingannya, iya, kurang banyak. Bisa aku ngomong? Begini ya, sebentar, moderator ambil alih. Gini ya, Bu Tanggang. Biasanya kalau Anda anggap sebagai apostolos itu Paulus gitu ya, mestinya jelas orang tuanya gitu loh. Berarti ini orang nggak jelas, kenapa nggak ketahuan orang tuanya siapa gitu loh. Setuju? Bisa aku ngomong? Ya ditanggapi aja. Apa benar tuh Paulus nggak jelas orang tuanya? Bisa aku ngomong nggak? Bisa jawab, silakan. Jangan disanggah. Oke? Paulus itu nama aslinya Saulus. Salah satu prajurit Romawi yang disuruh untuk menghancurkan agama Kristen pada saat itu. Kristen itu pengikut Kristus. Oke? Bapaknya siapa? Dah. Kalau masalah bapaknya siapa, itu tidak saya ketahui. Oke? Kenapa harus dia dipilih? Itulah pilihan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Dan kalau kalian berkata itu sesat, buktinya isi Alkitab dia semuanya hampir semua tergenapi. Bahkan ada nanti antikris dengan lambang 666. Itu ada dan sudah beredar rumornya. Oke? Kalau kalian bilang Muhammad itu dari dulu namanya Muhammad, karena itu sudah dalam Bentar dulu, Al-Quran. Bu. Bentar dulu, Bu. Sama moderator potong dulu ya, izin ya. Kalau Paulus tidak jelas bapaknya, ibunya siapa, begitu, apakah masih bisa dia dikatakan orang baik-baik kalau nggak jelas keturunannya, begitu? Karena dia utusan, karena dia pilihan. Pilihan daripada Yesus sendiri. Bukan masalah pilihan ditanya, Bu. Orang tuanya kenapa nggak jelas gitu loh pertanyaannya. Bukan tidak jelas. Memang kalau kita di Alkitab tidak ada diketahui siapa orang tuanya Paulus. Ya kalau nggak ada berarti nggak jelas, Bu. Jangan-jangan, Oke, jangan-jangan. udah ya. Lanjut. Oke, baik. Oke. Banyuma, gantian ya, Bu ya. Banyuma lagi ya. Silakan standby, Bang Juma lagi, monggo. Oke. Jadi Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Dia ini orang tidak jelas. Kemudian mendirikan sebuah sekte agama bernama Kristen. Dipercaya ajarannya padahal sisilanya nggak jelas. Kalau tadi baginda Rasulullah Muhammad SAW ada beberapa hikmah kemudian kenapa beliau tidak disusui oleh ibunya. Dan itu sudah menjadi tradisi bangsawan Quraisy pada masa itu. Oke. Nah, membentuk karakter Rasulullah
supaya beliau kuat menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena beliau akan menjadi seorang pemimpin, menjadi raja. Tumbuh di padang pasir. Mereka menginginkan anak-anak mereka, di antaranya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kelak menjadi karakter yang kuat. Makanya dari mereka itu diinginkan supaya mereka bisa memahami bahasa Arab dalam bahasa yang asli, mencakup segala aspek pengetahuan tentang rasa bahasa Arab pada masa itu. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena Rasulullah Muhammad SAW akan menerima wahyu dari Allah dengan menggunakan bahasa itu. Maka beliau kemudian diperkenalkan kepada suku dari Banu Sa'ad agar Rasulullah bisa mencakup pengetahuannya tentang rasa bahasa Arab. Itulah di mana Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan. Nah, sedangkan Paulus, jangankan masa bayinya, jadi rasul bagi Kristen pun tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, ini orang dari mana. Nggak ngerti kita. Katanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi tak ada mengenalnya. Katanya orang Roma, tapi tak ada orang Roma yang mengenalnya. Mengaku orang Yahudi, di Yahudi tak ada yang tahu. Mengaku orang Roma tak ada yang kenal. Siapa dia ini? Membikin buku dalam penjara. Sebanyak 14 buku yang dia buat. Dikirim ke Roma. Dipercayai sebagai kitab suci. Dibawa penjajah ke Indonesia. Diimani sebagai kitab suci. Begitu ditanya, ini tulisan siapa? Tulisan Paulus. Siapa nama bapaknya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Siapa nama ibunya? Gelap. Gak ada yang tahu. Tapi catatannya dipakai. Orang kalau nulis buku sekarang itu ada daftar pustaka, riwayat penulis ada. Itu buku biasa. Loh, ini firman Tuhan. Kalau kitabnya Nabi Musa jelas dia adalah seorang nabi. Kitabnya Nabi Daud jelas dia seorang nabi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW disaksikan sejazirah Arab 1400 tahun silam kenabiannya tidak goyah. Orang yang hidup sebangsanya dan sezamannya secara turun-temurun sampai hari ini bangga dengan beliau. Di mana dia lahir, di mana beliau wafat, di mana dia mengajar, di mana beliau wafat. Di situ juga orang-orang menjadikan beliau adalah sosok yang mulia, dimuliakan, dibanggakan, menjadi kebanggaan turun-temurun sampai hari ini. Paulus, orang Kristen pun jijik mengakui dia sebagai rasul. Orang Kristen pun jijik mengakui bahwa dari sanalah Kristen itu diajarkan. Itulah hebatnya agama Kristen ini. Ini fakta, Bung. Ini fakta. Ini fakta. Orang Kristen malu mengakui Paulus itu sebagai rasul. Malu. Malu. Kasihan Paulus bot. Malu. Makanya ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dibandingkan? Yesus. Padahal nggak relevan. Yesus Tuhan. Harusnya versus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW Rasul harusnya versus Rasul Paulus. Tapi kalian malu, kalian umpetin. Kenapa? Paulus itu tokoh gelap, nggak jelas orang dari mana, nggak paham kita dari mana dia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Dia mengajarkan Anda menyembah manusia. Dia mengajarkan hukum Tuhan itu adalah kutukan. Dia mengajarkan Tuhan itu ada 3. Dia mengajarkan mantan mayat menjadi Tuhan. Dia. Giliran ditanya, man huwa? Siapa dia? Aku nggak tahu. Orang dari mana? Nggak ngerti. Siapa dia menurut Yesus? Nggak ada. Menurut Lukas, oh dia adalah orang yang pernah didatangi oleh Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Ngarang-ngarang sendiri. Ya, ngarang-ngarang sendiri. Lalu dijadikan sebagai rasul. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh dia, tapi terjemahannya itu dipelintir. Aku yang harus engkau teladani sebab aku juga adalah Kristus. Terjemahannya dirubah di Indonesia. Jadilah teladanku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal original teksnya tidak mengatakan begitu. Teladanilah aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Wow, keren. Nah, ini yang perlu saudara pahami ya. Ya, saudari ya, semoga Anda masih bisa tercerahkan.
Ingatkan kepada Bapak Anda, Yesus mengatakan bahwasanya di dalam hidupnya Yesus pada hari Sabat, dia senantiasa masuk ke dalam sinagoge dan membacakan Alkitab kepada jemaatnya. Alkitab yang dibacakan adalah kitabnya Nabi Musa, termasuk kitab Yesaya. Salah satu poinnya di dalamnya adalah di dalam Yehezkiel 44, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Di dalam Yesaya 52, nomor 1, orang yang tidak bersunat, najis hukumnya masuk ke dalam Yerusalem. Di dalam Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Katakan seperti itu kepada Bapak yang ada di rumah. Bapak, kata Paulus, Bapak hidup secara kafir karena kulupnya, karena donotnya masih pakai helm. Demikian dari saya, Bang Andi. Aduh, Gurunda, sayang 1000 sayang Gurunda. Aku sudah menemukan bapak dan ibunya Paulus. Wih, mantap Kores. Gimana ini? Lanjutkan. Udah. Janganlah, Aku ambil tisu dulu kalau gitu, ambil tisu. Ini kalau aku bacain terguncang ini, satu agama terguncang ini. Coba Kalau kita aku izin bacain. dulu. Kita izin dulu ke Ibu Sitanggang. Ibu Sitanggang, bisa nggak kita bacain latar belakang atau keluarganya Paulus? Boleh nggak? Oh, boleh silahkan kalau memang itu Ya. ada dalilnya. Oh, dipersilakan. Nero. Besar Nero ya. Martir ini. Hmm. Oke, ini ya. Hmm. Langsung aja kita. Besarin. Jadi ini Jackson Sinder, dia adalah seorang Master Divinity di HL in Divinity. Jadi dia udah S3 dan dia juga seorang Pastoral Ministry and Biblical Antiquities and Origins gitu. Dan dia adalah rektor di Sekolah Teologi Candler Emory University. Dia Kristen banget lah pokoknya. Orang ini Kristen banget. Nah, di sini dikatakan Herodian. penelitian terbaru menunjukkan bahwa Paulus adalah salah satu dari banyak cicit Herodes. Gitu. Wih, Cicitnya Herodes Paulus. Itu penjajah ya. dari saudara perempuan Herodes Salome melalui pernikahannya dengan Kostabarus. Ayahnya adalah Antipater II. Lihat ini apanya yang Yahudi nih nama ini. Antipater II. Ibunya Cipros. Nah, ini ibunya Paulus, Cipros. Oh, Nah, di sini yang asik. Malah ke situ gua. Tunggu. Keduanya bernama Herodian. Jadi ini keturunan Herodian. Apa itu Herodian? Herodian itu yang punya raja Herodes, Ikhwan. Kalau lihat apa ya? Kalau kita lihat menjajah Yahudi ya, menjajah Iya, Yerusalem. Nah, siapa sih Herodian ini? Nah, Herodian ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Herodian, the Herodian dynasty, ya. Dinasti Herodian adalah dinasti royal dari keturunan Edom. Dar, Wih, Paulus itu orang Edom. berhala. Selamat datang di kebenaran. Dah, kelar. Lanjut. Baik. Ibu Sitanggang silakan mau percaya nggak percaya. Giliran Anda jangan ada yang ganggu. Silakan Ibu Sitanggang. Oh. Berarti kamu hanya percaya apa kata ahli gitu ya? Yang sudah riset. Masya Allah. Oke, kita satu suara yang Nah, sudah sudah riset. kita mengumpulkan. Oke, satu suara yang sudah meriset. Ini saya juga ada jumpa tulisan. Silakan Sebentar. tampilkan kalau mau. Oke. Apa itu? Orang Roma ya, ternyata Roma. Aduh. Apa itu Bu? Mau ditampilkan Ibu Sitanggang? Lagi hang itu. Nggak ada suara, nggak ada gambar. Bu, mau dilanjut apa gimana? Dia nggak dengar Ini- kita. Bang Andi katanya hostnya noise ini. Ada yang laporan ke aku. Emang iya ya? Noise ya?
Enggak Bu Hesti kan noise kayaknya. Oh, UTST noise. Kipas anginnya kayak. Kok masih pakai kipas angin? Iya, aku dari tadi mute loh. Aku dengerin suara artis tuh, tengok tanda merah di profil. Oh, terus siapa yang noise dong? Waduh, terlempar dia. Itu kabur Dia apa? dia nggak kabur ya teman-teman. Dia itu signal gitu ya. Dia signal. Jadi bagaimana? Dilanjut atau Pak Pano mau ambil kesempatan ini Pak Pano? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi Silakan Pak. ini Pak Pano kok belum tidur? ini Udah tua mau loh. apa? Ya, silakan Pak Pano, gedein dikit suaranya. Masih diberkati, Iya Pak Fano, masih tutorialnya diberkati. gini Pak Fano, asyhadu gitu Pak Fano. Nanti bisa langsung sama Bang Zuma Pak Fano. Ya, tadi itu mau saya bukakan kian tadi apa ayat tentang kenapa selalu orang-orang tidak meyakini dan percaya kepada Paulus itu orang-orang penyesat. Jadi mau bukakan kian itu. Ada itu. Dulu dia itu kan begini orang-orang yang diurapi itu harus pakai jubah dulu itu. Pakai jubah ini dikenal orang ketika ditengok jubah itu dipakai, mereka meyakini biarpun tidak dia kenal orang, jadi kalau sudah dia pakai jubah itu, ya udah diyakini seperti rasul. Kenapa saya katakan demikian? Karena jubah ini tidak sembarangan orang memakainya, hanya orang-orang yang sudah dipilih, terpilih lah ya. Bukan sembarangan orang memakai jubah itu. Pak Pano izin Mungkin dulu Pak mengerti Pano. yang saya... Pak Pano izin dulu, kita beri waktu Pak Ibu Sitanggang katanya mau nampilin data. Izin saya potong boleh ya Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ibu Sitanggang apa yang mau ditampilkan? Silakan. Nah, tolong diperbesar dong. Diperbesarkan dia, host. Kita harus adil, nggak apa-apa. Data apa yang mau ditampilkan? Nah, tadi kan mencari data siapakah orang tuanya si Paulus. Itu menurut dari para ahli. Nah, sekarang pun aku mau cari dari para ahli yang sudah meriset. Oke. Nama di sini judulnya besar. Jika Muhammad adalah nama sifat, lantas siapa nama aslinya? Oke. Di sini tertera namanya Katem. Seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, another name of book Insan Al-Yum Serat Al-Mamun. Ini ada namanya Katem. Baru ditulis sini. At the age of 9, 3 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so sad. So when the prophet was born, he named him Katem. Bagaimana kalau Katem kita bersahadat ya? Bagaimana ya? Ribet banget tuh kalau bersahadat pakai Lah kirain nyari data mau counter Paulus. Nggak apa-apa. Enggak. Kan tadi kan kamu Gimana bisa ya? cari Paulus dari para ahli. Berarti aku juga bisa cari dong nama Muhammad dari para ahli kan. Yang sudah ditelusuri, dibikin buku Oke, lagi. saya potong dulu. Ini yang menulis ini agama orang Islam apa Kristen? Ini tulisan Islam ini, Bah. Kau baca. Tulisan di Islam. Udah. Tulisan di Islam. Nama penulisnya siapa, Bu? Kau carilah sendiri nah. Pas judulnya. Nanti ngelek lagi nanti. Kau cari sendiri ya. Siapa penulisnya? Kok disuruh nyari sendiri? Nanti ngelek. Nanti kau bilang kabur. Enggak. Siapa bilang kabur? Enggak. Itu banyak komentar kabur. Enggak, cuek aja di bawah. Saya kan moderator. Enggak pernah bilang Bisa kau kabur. buka itu. Lihatlah judulnya. Bisa kau buka tuh. Bisa kau buka itu. Kau enggak kepental. Jangan-jangan kafir yang nulis itu. Oke, cukup Bu? Masih ada yang disampaikan? Oh.
tadi kau bertanya tentang masalah siapa penulis buku. Oke, Ya. yang tadi pertanyaanku itu Katem itu sudah pernah saya dengar. Kalau Katem bin Alat itu adalah nama aslinya si Muhammad. Oke. Dan Oke. artinya itu adalah susu basi. Udah pernah ku baca. Oke. Enggak apa-apa, Bu. Katem itu artinya susu basi. Alat itu adalah nama Dewi pagan di zamannya Muhammad lahir. Oke. Masih ada? Coba Ibu ketik ya di translate Google Yesus, terus terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu Bapak. kuda. Tolong. Nama aslinya adalah Yeshua Hamashiach. Ya. Iya, Tadi iya. kan Bapak bilang mengakui nama asli yang diberikan itu Yeshua Hamashiach. Oke, Berarti stop. bukan Yesus. Itu ditranslate ke Indonesia. Sejak Oh, kapan sama nama juga. bisa ditranslate? Lah, kalian pun Isanya kalian bilang, padahal kau pun taunya Itu Yeshua Isa Hamashiach. bukan translate. Jadi apa? Isa dari bahasa Aram Isau. Mana ditranslate di situ? Enggak Dari ditranslate. bahasa Misalnya Aram. misalnya gini loh ya kan. Bahasa haram, Esau. Iya, bahasa Aram Isau. Masuk ya kan? ke Ke Arab, Isa, jadi Arab Isa. dari Isa. Iya, itu bukan translate ya? translate. Oh, Tapi kalau gitu. Yeshua kok jadi Yesus itu gimana caranya? Gini aja. Yeshua. Gini aja. Tunggu, ini apa ya, penyesatan semua ini. Ya, nggak apa-apa. Mana ada nama asli Yesus tuh Yesua? Ini dari mana itu? Nah, gini aja, Ibu Sitanggang. Tuhan Ibu namanya Yesus atau Yeshua Mesias nama Tuhan Ibu? Yeshua Hamashiach itu nama Oke. aslinya. Oh, nama Tuhan Anda siapa? Yeshua Hamashiach, Bukan Yesus ya? bukan. Bukan. Oke. Sejak ya oke, enggak apa-apa. Ini Terus ada lagi yang mau disampaikan itu sebelum di bawah ditanggapi? itu kata Yesus tuh. Oke, kita copy dulu ini. Cukup ya? Oke, silakan tutup. Gantian siapa yang mau menanggapi nih? Aku nanggapin. Tunggu Oke, ini. silakan. Masalah Gantian Bu, Katem tuh, ditutup Bu. Ditutup Bu. Tunggu, yang KTM aku datanya lagi download ya. Datanya lagi ngedownload ini. Nah, ini udah keluar nih. Tinggal aku download dulu nih. Kita download, kita save. Katanya Bu sih di Esti halaman gantian digedein Bu Esti, 128. tanggap dong. 128 kita lihat. Bu Esti gantian tanggap dikit. Kerja. Gimana ya kalau Katem kita bersyahadat ya? Nah, ini kita copy coba KTM. Hebat sekali penghujat ini. Kutam. Nah, kan gini ya, ini udah dapat nih. Ini KTM-nya mana ya? Bu Esti tampilkan gantian dong. KTM. Coba ya, Aduh. kita search. Mana Bu Esti ini? Nah, Bu Esti ini tidur. Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini apa nih? Ini Al-Sirah Al-Halabiyah. Nah, ini kan the book of Sirah Al-Sirah Al-Habawiyah. Kan ini ya. The book Al-Sirah Al-Habawiyah. Nah, ini dah. Al-Sirah Al-Halabiyah. Mana aku kok belum open cam? Mana Mbak Esti ini? Ya, Bu Esti Esti. dari tadi dipanggil. Iya, kenapa? Itu syukurnya Itu dibesari. gantian dong, itu digedein. Belum datanya aja belum kelihatan. Tada. Nah, ini ya. Al-Sirah Al-Habiyah. Sambil menunggu ini, Nah, ini saya masih- klarifikasi ke Ibu Sitanggang dulu. Anda percaya nggak tadi datanya kita itu adalah orang tuanya Paulus? Percaya nggak Bu? Klarifikasi dulu. Oke. Kalau itu katanya sudah dia meriset, oke, saya percaya. Oke, percaya. Kalau dia sudah meriset,
Tapi kalau dia berbohong, itu dosanya kepada Tuhan. Enggak, jangan masalah begitu, percaya atau tidak. Saya percaya. Oke, percaya. Berarti Anda dibantu umat Islam menemukan orang tuanya Paulus, betul? Betul. Betul. Oke, lanjut. Kores, lanjut. Kehilangan orang tua. Ya, tunggu ya, aku ini dulu ya, masih nyari untuk yang ininya. Cuman aku ke Yesus aja dulu ya. Itu Al-Sirah Al-Halabiyah itu belum ketemu si PDF-nya. Kalau ini Al-Sirah Al-Nabawiyah. Nah, kita ke Yesus ya, kita langsung ke Yahudinya ya. Nah, ini Syafaria.org. Ini yang membuat terguncang orang-orang Kristen ketika berdialog. Apa itu? Mereka nggak tahu kalau Yahudi juga mengimani Yesus. Contoh di Berahot 17b nomor 1. Ini punya Yahudi. Ibrani, terjemahan Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, kita langsung aja. Yang berdosa secara publik dan menyebabkan orang lain juga berdosa, seperti kasus yang paling terkenal, kasusnya Yesus orang Nazaret. Terjemahan ya. Terjemahan ini Yesus orang Nazaret. Kita lihat bahasa Ibraninya gitu. Ini orang-orang yang ngomong Yesua ini terhitung ini seneng banget dia tokoh fiktif. Nah, ini ya. Ini Yod Sin Yod Sin Vav gitu. Nah, kita lihat nih, ini apakah Yesua atau enggak nih? Nah, kita copy ke terjemahan. Nah, ini udah kita copy ke terjemahan. Nah, ini Indonesianya, Yesus Kristus kan? Terjemahan tapi kita lihat sekarang ke sini. Nah, nih. Apa ini? Ini cara bacanya. Ada nggak Yesua? Ada nggak Yesua cara bacanya? Ada nggak? Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa Islam Isya, karena dalam Yahudinya dipanggilnya Isu. Nikmat Isu nggak tuh Hanus kebenaran? Nikmat nggak tuh kebenaran? Makanya gue bilang juga Yesus itu fiktif, tokoh fiktif Sangat itu. nikmat. Nah, Oh, jadi nah, Yesus ya, apa karena Yunani ya, keyunanian. Yesus. Itu nanti bersama lagi sama Paulus. Kenapa Paulus yang dipilih? Karena namanya sama kayak Yesus, us-usan. Yesus Paulus, Us-us. enak. Us-us. Nah, gitu. Hush. Nah, Gitu ya, oke. sekarang kita ke Aram ya. Kita langsung, kalau nggak percaya ke Yahudinya, langsung kita ke Aram lah. Kita ke Aram. Jesus name. Nah, Jesus name. Gitu. Nah, ini kita Jesus name ya. Nah, Jesus name. Ambil aja yang paling gampang ke sini lah ya. Nah, kita ke listnya. Tuh, ini ya listnya ya. Ini listnya. Ada Afrika nih. Kristen cabang Afrika manggilnya Yesus. Kristen cabang Albania Yesu. Kristen cabang Arab Yasu. Amharik ini apa nih? Paku nih. Tulisan paku. Aragones kayak keju, Yesus. Yesus. Aramaik ya. Ini Aram nih. Aramaik Syriak. Iso. Biar selamat datang di kebenaran. Yesua siapa? Benar Al-Quran. Iyalah. Bener Al-Quran. Nah, sekarang utang aku soal Katem ya. Nanti yang soal Katem. Sebenarnya di Al-Bidayah wa Nihayah juga udah ada datanya gitu. Dikasih nama oleh Abdul Muthalib itu Muhammad gitu. Ada itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana datanya? Di sini. Nih. Ini buku nih. Nah, ini yang Al-Halabiyah ntar aku cari. Tunggu ya. Jadi itu ya kesimpulannya, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif yang diimani oleh Yahudi namanya Isu, yang diimani oleh Kristen original Aram namanya Iso. Itulah yang Jadi mendekati Yesus. kebenaran. Jadi Ya. Yesus kenapa bang? Kok jadi Yunani. Oh Yunani. Oke. Yunani. Pantas Gitu. banyak us-usnya ya. Sip lah, itu udah Bang Handi. Ini Gurunda mungkin mau menanggapi soal penemuan aku mengenai bapak dan ibunya Paulus itu siapa? Tafadhol Gurunda. Berarti keluarga Herodes ya. Roma. Pagan. Ya, bukan Roma. Herodes itu Edom. Maleaki 1 nomor 2 sampai 3 gitu. Oh Bani Edom. Bani Edom, gitu, Bani Oke. Edom. Oke, kita kembali ke topik ya. Semua sudah pakai data. Kita beri kesempatan dulu ya kepada Bang Joma atas sanggahan tadi. Kok Nabi Muhammad dibilangin nama aslinya Katem? Itu kan ya. Jadi harus diluruskan nih teman-teman. Oke ya.
Bang Juma bisa meluruskan. Silakan gedein Bang Juma, Bu Esti. Monggo. Oke, jadi yang pertama ya, data yang dibawa saudara tadi itu data sepotong aja, sepotong secuil. Nggak sampai 5 cm panjangnya data itu. Tanya aja ke dia, betul nggak? Tidak jelas siapa, dari mana, buku apa, kitab apa yang menjelaskan itu. Tanya aja beliau. Tanya aja, kalau dia jujur pasti diakui. Bahwa data yang dibawa itu tidak ada kemudian. Di internet nggak ada itu. Nggak ada. Itu cuma data secuil, hanya 5 baris kalau nggak salah tuh poin-poin itu. Saya juga pernah dulu baca. Itu nggak ada. Kalau dia suruh tunjukkan data, dia akan bingung karena memang nggak ada datanya. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Pico Milo. Benar nggak, Bang? Ini Mbak Sitanggang. Itu catatan Pico Milo kan? Siapa beliau? Ahli tafsir, ahli sejarah atau apa dia itu? Betul nggak? Jujur dong. Jujurlah padaku. Padaku. Bila kau tak lagi Bertiga fitnah dong. cinta. Dia mengutip dari tulisan buku. Dan sudah jelas tadi Iya, bukunya tapi apa. tulisan itu nggak ada. Nggak ada buku itu. Nggak ada. Coba aja Anda cari. Nggak ada buku itu. Jadi itu tulisannya dari Pico Milo. Ini orang atau apa nggak ngerti saya. Oke, udah selesai sampai di situ. Demikian. Bu, kalau sekiranya kami juga banyak data loh tentang Yesus, bagaimana tulisan-tulisan yang bertebaran di Google gitu, bagaimana Yesus Bible 1928. Kalau saya tampilkan ini, Ibu percaya apa tidak? Nggak jelas siapa yang nulis gitu loh. Apa kita mau seperti itu, Bu? Ibu kira-kira tahan membacanya? Tapi ini tidak bertanggung jawab tulisan itu. Apa mau diskusi seperti itu? Kan tentu tidak. Next, artinya adalah mari kita berdiskusi, tidak ada kebencian di sini. Betul-betul data yang kita tampilkan itu akurat. Makanya data tadi yang ditampilkan Kores, saya minta kepada Anda, percaya atau enggak. Malah Anda percaya. Di luar Bible gitu loh. Gitu. Silakan giliran Anda. Giliran saya. Oke, silakan bertanya lagi. Oke. Lanjut, pertanyaan saya adalah apa agama pertama si Muhammad? Jangan bilang si Muhammad dong, Nabi Muhammad dong. Masa lu nak? Kalau kita ngomong gini si Yesus kan nggak enak juga kedengeran. Saya kan bilang tadi jangan ada kebencian. Hah? Aku bilang nama Tuhankunya. Kalau Lengkapnya begitu aku bilang. siapa nama anaknya si Maria, si Bunda Maria? Nah, gitu tadi kan enak. Tadi aku ngomong masalah Yesus, kalian bilang Yesus, tapi nggak ada bilang Tuhan Yesus. Nah, Anda jangan memancing kemarahan kita. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Jangan pakai si memanggil orang. Boleh nggak sih punya Si etika gitu? Yesus. Si Bisa Yesus. nggak pakai? Biar Sebentar Bu Rama. Bisa nggak kita pakai etika berdiskusi? Jangan ada kebencian gitu. oh bisa. Bayangkan kalau orang tuamu dipanggil si gitu loh yang tidak disunat bagaimana? Dalam hatiku tidak ada kebencian. Silahkan. Oke, jadi boleh Karena kita itu saling tanggung hujat aja jawabmu begitu? kepada Tuhan. Oke, baik. Apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua. Hah? Nggak, saya tanya dulu, apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua Hamasya. Si Yesus bukan? Si Yesus. Si Yesus. Si Yesus. Yesua. Si Yesus bukan tuanmu? Yesua. Bukan si Yesus? Aku bilang Yesua. Si Yesus bukan? Yesua. Nah makanya jangan. Saya bersabar loh dari tadi gitu ya. Perbaiki cara bicaranya begitu. Oke? Si Yesus. Bagus juga sih. Oke, silakan bertanya. Jangan ada kebencian, baik-baik saja. Lanjut.
Aku nggak merasa ada kebencian. Apa pertanyaannya diulang? Apa agama Muhammad? Pertama Oke, kali. silakan. Oke. Standby ya. Silakan Bang Juma. Iya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya, perintah Allah kepada beliau adalah ikutilah agama daripada Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanif, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Tidak menyembah makhluk, tapi menyembah pencipta langit dan bumi. Itu udah jelas itu. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama hanif, agama yang lurus, menyembah kepada Allah saja dan mengikuti, mengimani instruksi yang datang kepada para nabi. Itu ajaran beliau. Agama hanif, agama lurus. Gimana? Kalau kita tanya, Yesus agamanya apa? Yesus lahir di keluarga Yahudi. Berarti agamanya Yahudi. Yahudi. Oke. Berarti Tuhan Agama si Yesus siapa? ya, Agama si Yesus apa, Bu? agama Yahudi. Yahudi. Hah? Yahudi. Berarti Tuhanmu beragama. Sesuai dengan ikutan orang tuanya, dia ikutan. Nah, kenapa Tuhanmu agamanya ya si Yesus ini agamanya Yahudi? Kenapa kau Kristen? Loh, Bapak nggak tahu arti Kristen? Enggak, saya enggak nanya itu. Bang Juma, silakan dilanjut. Kenapa dia Tuhannya si Yesus ini agama Yahudi? Kenapa dia Kristen? Bang Juma, dilanjutkan. Iya, data Yesus kan mengatakan, dan ini sudah sering saya katakan, Kristen itu bukan pengikut. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudari mengakui Yesus itu agamanya Yahudi. Berarti Yesus melakukan praktik-praktik Yahudi, tidak melakukan praktek Kristen. Udah kebuka sebenarnya dialog kita ini, bahwa Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah, pentuhan Yesus. Anda sendiri dengan mulut Anda sendiri, Yesus itu beragama Yahudi. Anda tahu kan agama Yahudi? Bagaimana praktik ibadah mereka? Bagaimana konsep ketuhanan mereka? Anda tahu kan? Nah, itulah Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda Kristen, beda. Laksana langit dan bumi. Ya. Yahudi jelas konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Tuhannya adalah ahad, ehad. Nah, sementara kalian, Anda mengaku satu Tuhan, tapi Tuhan kalian yang mana? Nah, ternyata Yesus itu Yahudi. Berarti sebagai Yahudi, tentu ritual agamanya adalah ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat di sana. Sementara Kristen adalah agama yang diberikan dari asas pentuhanan kepada Yesus, karena hukum Taurat itu telah dibatalkan. Jelas pada kita untuk malam ini bahwa saudari kita mengakui Kristen bukan pengikut Yesus karena Yesus beragama Yahudi, sementara Kristen bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Aku memperkerjakan pekerjaan sebagai agama Yahudi. Kalau percaya, maka Anda harus berlaku seperti pekerjaan orang Yahudi. Tapi yang berlaku seperti orang Yahudi itu hanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, jadi salah, kena, mundur kena, maju kena, senggol kiri kanan kena, gitu Bang Andi. Lanjut. Oke, lanjut. Dinda Kores, bisa dibuka, Dek. Beuh, enak banget ini Gurunda. Silakan. Anda Enak tahu banget, siapa penulisnya? Damian Wah, F. ini Mackey. materi. Ya, ini aku langsung dapat banyak ini, buset, aku langsung jadi cybercrime ini. Nah, jadi ini ya kawan, datanya siapa tadi si Tanggang itu ya, si Tanggang itu. Infokan yang dari- dulu dari yang- mana datanya. Nah, itu aku taruh di ini di akhir supaya dar sakit hati Roh Kudusnya. Lanjut.
Jadi gini ya, kita kasih dulu ini, alhamdulillah, masya Allah, Gurunda barakallah. Juga jadi Gurunda ngasih link, Ikhwan. Jadi dari link itu aku telusuri jejak-jejak. Ini nama katem ini dari mana gitu loh? Dari mana nama katem ini? Nah, aku udah searching itu Sirah al-Halabiyah gitu, halaman 120. Nggak nemu sama sekali loh di apa namanya? Di website gitu. Padahal ini zaman kebenaran gitu. Harusnya Kristen ketika ngomong katem itu datanya tuh bisa dicek secara digital. Kayak Pak dan ibunya Paulus itu bangsa Edom. Itu kan bisa dicek secara digital, ya nggak? Nah, ini kan bawa sumber nih. Jadi dia bawa datanya ke sini, Ikhwan. Pertama dia ke sini. Nah, dia kan ke sini nih, Pico Milo, dia posting seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, kan gitu kan? Ya. Nah, ini namanya Katem nih. Namanya Katem, kan gitu. Nah, ini tuh seakan-akan dari bukunya Islam gitu, tertulis Katem. Aku searching nggak nemu tuh buku gitu. Maksudnya nggak nemu dalam buku tersebut tertulis itu gitu. Nahdlatul Ulama tuh menggunakan buku ini loh. Al-Sirah Al-Halbiyah harusnya, tapi nggak ada yang kayak begini-begini, kan gitu. Nah, terus kita lanjut ke sini. Akhirnya kita searching, Gurunda ngasih aku data ini, Ikhwan. Nah, ini dari Damien Maki gitu. Was Muhammad supposed uncle based on the biblical Omri? Part 2, Muhammad born after his father's death gitu. Kan gitu. Ini terhitung. Ini aku udah download ya, langsung pakai akun Prime emailnya aku. Nah, ini aku download nih PDF-nya, terus dapatlah pakai begini-begini. Nih terhitung sekali ini. Jadi Damien Maki itu bekerja di Don Apologetic gitu. Biasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia-manusia Kristen dalam penghujatan demi nama Kristus. Nah, ini Damien F. Maki ya. Oh, ini bukan ngebahas Kristen ini ngebahas Nabi. Ini hujatan semua isinya. Sampai aku nemu ini Don Ministry ini di mana nih kandangnya? Nah, di sini dia nongolin kandangnya. The Don Ministry blogspot.com 2017. Who was Muhammad real name Katem gitu. Apakah nama Nabi Muhammad aslinya itu Katem, kan gitu? Aku searching lah di sini nih, aku klik, oh masih hidup ternyata websitenya. Dar, ini dia, Ikhwan. Nah, di sini jadi si Quora tadi ya, terhitung yang di Quora itu dia mengkutip yang di sini. Yang di sini tunggu, mana si Katem tadi? Nah, Katem. Nah, ini. Nah, ini The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. After the death Katem ibn Abdul Muttalib at the age of 93 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so bad, so when the prophet was born, he named him Katem. Dar, selamat datang dari kebenaran. Ujung-ujungnya yang bikin tritung lagi. Dan ini blogspot website gratis ya. Jadi si Tanggang, keimanan lu tentang Islam itu dilahirkan oleh Kristen itu sendiri, bukan dari Islam. Nah, ini pertama kali munculnya. Thank you Gurunda, jejak pertamanya gitu. Sehingga aku dapat ini pertamanya. Bukan dari kitab Islam, tapi Takia Korintus di dalam Kristen itu sendiri yang ngebahas nabi orang Islam. Ini bre, ini kenyataannya nih. Jadi gimana bisa lu mau ngebahas Islam tapi yang ngomong orang Kristen? Gimana ini? Tuh, The Don Ministry blogspot.com gitu. Gimana nih, Bre? Kalau gua kan ketika ngomongin bapaknya Paulus langsung gua bawa S3 dari Divinity, S3 teologi orang Kristen sendiri gitu. Lu itu Picomolo siapa? Damien Maki siapa? Don Ministry ini apa gitu? Apa ini? Coba Roh Kudus lu bertanggung jawab, silahkan. Thank you Gurunda, mungkin langsung disambut aja Gurunda. Udah bubuk dia, udah finish. Finish, Kristen tukang Takia Korintus finish. Hahaha. Oke. Udah. Oke. Udah. Udah. Iya. Wow, keren. Wow. Mobil. Halo, jazakallah khair ya Allah sadakoh, masya Allah. Anda luar biasa. Silakan, Dek. Islam luar biasa. Luar biasa. Oke. Bisa on. Gurunda luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on cam? Ya. Ya silakan Artinya sini.
Habis ini tak Dari kasih mana nanti. itu orang Arab? Sebentar Bu Rama. Habis ini nanti tak kasih Bible 1928 ya Bu ya. Udah, Enggak. ini Siapa ini ini? salah satu video, mungkin kalian tahu nih siapa Rama. suaranya. Siapa ini Bu? Mungkin Ini kalian tahu Soros. ini siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Astaga, Biru. Enggak, Tipu-tipu lagi. Ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Setelah muka dia, ada lagi muka yang pasti kalian tahu. Allah. Aduh. Aduh, Biarin aja, biarin tipu-tipu. aja. Biarin aja dia mau mempertontonkan. Anu lo, roomnya rungkat lo kalau nampain video lo. Rungkat Bu, nggak bisa kalau video Bu, rungkat roomnya Bu. Karena kalau masih buka di kick loh, rungkat roomnya kalau buka video. Diberitahu ya, dengarkan saya. Iya iya iya. Enggak, itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga Tritung. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad KTM itu mana? Ortodoks itu. Ini Kristen Ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh. Udah nanti rungkat lo roomnya lo. Rungkat roomnya nanti. Kalau Ya dibilangin, tutup Bunda Hesti. kalau dibilangin Bu berhenti Resti. dulu, rungkat roomnya. Gitu loh. Nggak boleh nampilin apa. Nah, turunkan dibilangin gitu ya. Apa kita perlu kasih berbalas pantun? Kita kasih Bible 1928 ya? Kasih. Yesus nyolok gede, kasih. Ya, oke kasih. Ya, dia menghujat itu begini ya. Tadi Bang Kore sudah menjelaskan, thank you brother. Kamu memang adik yang paling saya Ahli idolakan data. gitu Ahli ya. data. Artinya Iya, ada, data kan. artinya adalah bahwa yang dia kutip itu adalah semua bersumber dari Kristen. Pasti Datanya. tulisannya itu adalah untuk negatif terhadap Nabi kita. Yang dikutip sebaliknya ayahnya atau bapaknya Paulus bersumber dari Kristen itu sendiri. Nah sekarang kita berbalas pantun. Dengarkan baik-baik untuk si Tanggang. Mari kita tengok bagaimana Bible 1928. Kami tidak akan bertanggung jawab siapa penulisnya. Silakan cari sendiri gitu loh. Udah kabur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Rama. Kores bisa tampilkan? Dia Apa? nggak kabur, dia nggak kabur. Waduh. Nggak ada di bawah dia. Bible 1928. Oh, aduh janganlah kasar itu. Biarin nggak apa-apa. Jangan Sama-sama. kasar. Kan berbalas pantun. Oh, udah bermain kasar kita ya? Iya bermain Iya. Udah pantun. ketahuan. Oh ya udah yuk. Dia kan ngawur bawa datang. Ajar gantilah. Dia kan bawa Yang Yang pasti malam ini kita melihat dia mempertontonkan sesuatu yang mempermalukan agamanya sendiri. Bawa Betul. data, Bawa aja ternyata orang Kristen juga yang pakai surban Arab. Nah, dia ingin membodohi kita orang Islam lah. Padahal kita tahu. Oh iya sama-sama Bisa sama-sama dilawan. blogspot, sama-sama blogspot bisa sama-sama blogspot. Ustaz Sugi tolong ya kalau makan diam aja. Diam, Sama-sama. jangan ditegur saya. Bukakan. Lanjut. sama-sama blogspot nggak apa-apa. Gitu loh. Dia yang memulai ya kita yang mengakhiri gitu loh. Nanti aku buka Talmud ya. Biarin. Gitu ya. Jangan ada video ya. Nggak, bukan video, tulisan. Oke, Blogspot itu tulisan. Oke. oke siap. Jadi tunggu Ini sebentar. dibuka sekarang. Buka atau gimana? sekarang. Masa Besok sekarang? tahun depan, tahun oke, depan, Res, tahun depan. Sekarung. Enggak, aku kira ada enggak. Enggak, tahun depan Cek, kita cek, di satu, sini dua. aja sampai tahun depan. Aduh. Ya ini ya Ikhwan untuk yang TSCC ini data nggak kelihatan tapi di Gurunda katanya kelihatan ya. Ya udah, yang itu aja. Itu tuh. Aku bongkar-bongkar, aku bikin malu tuh ini para tritung penghujat Ya, itu. enggak, bukan Ngambil data dari bukan kereta ya. izin, bukan semuanya yang tadi. Si Tanggang, kita berbalas pantun sama si Tanggang. Oh iya. Naikkan dia lagi, Ngomong, SD. ini dari Islam sendiri. Hmm. Katanya gitu. Ini dari Islam sendiri, ini Nggak dari ada di Islam. sana. Ya Allah. Cek per cek. Ini Gurunda cakep nih. Dia nyimpen apa? Gurunda nyimpen link hujatan gitu. Jadi aku bisa tracking.
sampai ke belakang-belakangnya. Oke, kita ke Biblosnya dulu ya. Kita ke Biblosnya dulu. Nah, jadi Cepet buka. nah ini ya, Pak Penasaran. Ikhwan, ini ya. Alkitab terbitan, aduh tunggu dulu, burem. Udah tua, HP-nya udah tua. Kabur. Ah, Alkitab terbitan 1928 ya. 1928. Nah, kita lihat dulu lambangnya Ikhwan. Kita lihat dulu lambangnya nih supaya itu ya. Nah, ini web ini bentuknya blogspot. Seimbang dong untuk ditandingin dengan web yang ini, ya nggak? Tuh, yang bahas KTM sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot. Nah, ini An-Nahl 126 akan kita berlakukan di sini nih. Nah, silakan. Mau apa? Blogspot Dibacain. gratis ya. Blogspot gratis. Apa dulu nih? Gimana? Sabar. Oh, oke. Ya udah, standby gini Wah, aja. itu colok keledai itu 1928. Tuh. Wah, ini harus bakar sebatang dulu nih. Rokok rasa kemenangan ini. Astagfirullahaladzim. Matius 20:22 kayaknya tuh. Iya, ini Matius 20:22. Nih. Ahlinya bro, Andi Selebes ahlinya, tapi saya nggak mau. Tapi hari ini saya harus balas sama dia si Tanggang. Nunggu naik dulu berarti ya? Iya. Enggak, dia belum naik. Oh, kalau gitu kabur itu. Nggak apa-apa, Aduh, kita balas malu. pantun dia. Habis ini selesai. Aku baca ya. Jangan dibaca. Tapi ke Bang. Bennett itu. Ke Bennett itu kalau dibaca. Tampilkan aja. Enggak, kalau baca enggak ke band. Aku pipis dulu. Ini pipis juga rasa kemenangan ini. Tunggu, terhitungnya nggak ada. Tunggu. Tapi di sini Bisa yang lah keren ngomong, Bang Juma ya. Bang Juma nggak merokok loh. Keren. Sama saya juga enggak. Ustadz enggak. Ustadz Sugi. Kemarin mana ada. Jangan pindah Oh. topik dulu. Jangan pindah topik dulu. Ya begini ya Orang aku teman-teman dia ya. sendiri Ustadz Sugi. Aduh. Jadi gini ya. Tadi dia mengambil data bersumber dari Kristen itu sendiri. Ada 2 data takia yang dia bawa demi untuk menghujat, demi untuk menjatuhkan Islam. Apa itu? Pertama, nama nabi kita aslinya namanya Katem. Setelah ditelusuri, sumbernya dari Kristen juga yang menulis di blogspot itu. Kedua, tampil videonya, ternyata yang dia tampilkan apa itu seperti tampilan Islam, ternyata adalah Kristen Ortodok. Gitu ya, yang mendiskreditkan Islam. Gitu ya. Sekarang kita berbalas pantun. Bagaimana Bible 1928? Silahkan terjemahkan sendiri. Naiklah Yesus Pusing-pusing ke lu. atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk kemaluannya, jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam. Aduh, nggak sanggup Nggak aku cukup, membacanya. nggak usah, cukup. Ya, itu Nggak sanggup. si Tanggang itu balasan daripada